Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 27 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang live update selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali berita siang hari ini, jajaran Satreskrim Polresta Sorong Kota kembali berhasil menciduk seorang terduga pelaku ruda paksa. Seorang nenek berinisial Isnaini 73 tahun di Kokoda Kilometer 8 Kota Sorong. Kanit PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota Ibda Nelvin Serumbino mengatakan pelaku berinisial GYB alias Augam diciduk di SP3 Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Untuk lebih lengkapnya pemirsa terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Sofwan Ashari, wartawan Tribun Sorong, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Sofwan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, benar sekali Justina dan juga Tribunas dimanapun Anda berada. Kemarin jajaran dari Satreskrim Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat kembali meringkus salah satu terduga pelaku ruda paksa nenek bernama Isna ini berusia 73 tahun di Komplek Kokoda yang menggegerkan masyarakat di beberapa waktu yang lalu. Nah, berdasarkan keterangan yang kami himpun bahwa Kanit PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota Ibda Nelvince Rumbino mengatakan bahwa pelaku yang diciduk oleh tim gabungan dari Satreskrim Polresta Sorong Kota ini pelaku tersebut berinisial GYB alias Augam yang mana dia telah menjadi buronan hingga tiga bulan lamanya dan kemarin tim langsung melakukan penyergapan di Satuan Pemukiman atau SP3 Distrik Aimas Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. Nah, Augam ini sendiri merupakan pelaku utama ruda paksa nenek Isna ini yang baru-baru ini dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Selibi Solo dan dirujuk ke Makassar dan akhirnya Nenek Isna ini dinyatakan meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Sulawesi Selatan tersebut. Nah, dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan keterangan Kanit PPA Satreskrim Polres Sorong Kota, beliau mengakui bahwa uh, Augam ini merupakan seorang buruh kasar yang bekerja di Sorong dan sampai saat ini berusia 26 tahun, Tribuners. Nah, saat ini pelaku ruda paksa tersebut sudah digiring ke Polresta Sorong Kota untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Nah, selain itu dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini jajaran Satreskrim Polresta Sorong Kota, khususnya di PPA Satreskrim Polresta Sorong Kota, telah menciduk dua orang pelaku ruda paksa nenek Isna ini di Komplek Kokoda Kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya beberapa waktu yang lalu. Nah, kedua pelaku tersebut salah satunya yaitu Augam dan pelaku yang satunya yaitu berinisial MT usia 23 tahun. Nah, kedua pelaku ini yang diduga kuat melakukan aksi ruda paksa dan menyetubuhi hingga menganiaya nenek di areal objek vitalnya begitu Tribuners. Nah, selain itu uh, beliau juga menjelaskan bahwa selain dua tersangka yang sudah diciduk ini, sampai hari ini pihaknya masih mengejar tiga orang yang diduga ikut serta dalam aksi pencurian di rumah nenek Isna ini beberapa waktu yang lalu, Tribuners. Nah, dapat sekedar informasi bahwa berdasarkan keterangan yang kedua tersangka sampaikan ke pihak penyidik, mereka pada saat kejadian memang sedang dipengaruhi minuman keras sehingga uh, mereka begitu membabi buta untuk melakukan hubungan intim dengan nenek Isna ini di rumah huniannya yang berada di komplek Kokoda kilometer 8 itu sendiri. Sekian, Justina.
Baik, terima kasih rekan atas laporan dari Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali rekan Safana Sari. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Personel Unit Pelayanan Perempuan dan Anak UPPA Satreskrim Polres Tulung Agung menangkap ARYH yang berusia 25 tahun, warga Kelurahan Bago, Kecamatan Tulung Agung. Dadan panggilan tersangka telah melakukan perbuatan tak senonoh pada 25 perempuan berbeda-beda, namun hanya 10 tempat kejadian perkara atau TKP yang bisa diingatnya. Terakhir, Dadan meremas Dada DA yang berusia 22 tahun, seorang perempuan warga Kecamatan Boyolangu pada Sabtu 6 Juli 2024 malam hari. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman. Rekan David, silakan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih Justina. Satreskrim Polres Tulungagung dalam hal ini unit pelayanan perempuan dan anak berhasil menangkap ARYH, inisial dari tersangka begal payudara yang meresahkan warga Kabupaten Tulungagung. Jadi sebelumnya Dadan panggilan akrab tersangka ini pernah beraksi pada tanggal 6 Juli hari Sabtu malam dengan menyasar korban dengan inisial DA. Waktu itu kejadian ada di Jalan Yosudarso Kabupaten Tulungagung, dan saat itu korban sempat merekam aksi tersangka ini. Jadi video rekaman dari korban inilah yang kemudian viral dan menjadi perhatian luas karena kejadian ini memicu ketakutan di antara kaum perempuan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan akhirnya dari video itu polisi berhasil menangkap Dadan dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan di rumah tahanan Polres Tulungagung, Jawa Timur. Dari penyidikan terbukti Dadan ini mengakui 25 kejadian begal payudara yang sudah dilakukan. Namun dari 25 kejadian ini hanya 10 yang diakuinya. Karena itu Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Adresdi menyediakan nomor telepon khusus yang disediakan untuk warga Tulungagung yang kemungkinan akan melapor. Beliau berharap para korban lain ini mau melapor sehingga nantinya penuntutan terhadap tersangka Dadan ini lebih mantap dan meyakinkan. Selain itu, Kapolres juga menyediakan layanan khusus. Jadi kalau korban mau melapor, nantinya penyidik unit pelayanan perempuan dan anak ini yang akan mendatangi para korban sehingga bisa memberikan keterangan secara lebih nyaman gitu. Sementara dari tersangka Dadan saat diajak berbicara mengaku bahwa kelakuannya ini untuk memenuhi fantasi seksualnya, dan dia mengaku melakukan kejadian terakhir terhadap DA itu karena terpesona dengan kecantikan DA yang dipandangnya sangat anggun saat itu. Diawali dengan upaya untuk mengajak berkenalan namun ditolak sehingga akhirnya dia melakukan aksi nekat, yaitu melakukan perbuatan tidak senonoh kepada DA dengan meremas di bagian dada. Demikian Justina yang saya laporkan dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Terima kasih rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Dalam kesempatan siang hari ini tentu kami dari jajaran Polres Tulungagung yang pertama memberikan apresiasi yang tinggi kepada korban yang berani untuk memvideokan, yang ini menjadi alat bukti penting bagi kami penyidik untuk berhasil mengungkapnya. Di situ tampak dengan jelas postur pelaku, kemudian kendaraan yang digunakan, nomor polisi, pakaian dan lain sebagainya. Senyum-senyum, lalu saya langsung menjulurkan tangan saya dan saya hilaf melakukan itu karena saya merasa terpikat oleh keparasan dan keanggunan si korban yang sangat cantik. Seperti itu. Saya menyesal atas perbuatan saya yang tidak senonoh dan Polres Polewali Mandar Polman mengungkap motif tindak pidana penganiayaan terhadap korban perempuan berinisial NAA yang berusia 21 tahun
terjadi di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali pada Jumat 26 Juli 2024. Pelaku bernama Kaharudin yang berusia 24 tahun tega mengikat dan memukul kepala pacarnya menggunakan palu sebanyak 7 kali. Bermula ketika pelaku menjemput korban yang merupakan kekasihnya ini di Kecamatan Campalagian. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kasus ini, kita telah terhubung bersama rekan Fahrun Ramli, wartawan Tribun Sulbar. Silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan Fahrun Ramli. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada dapat saya informasikan bahwa kejadian penganiayaan berat yang terjadi di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Sulbar, di mana pada pagi hari itu teriakan korban setelah dianiaya itu terdengar oleh para tetangganya, di mana para tetangga ini mendengar suara minta tolong dari korban pada saat dianiaya oleh si pelaku ini. Lalu tetangganya berdatangan ke rumah kontrakan tersebut, di mana mendatangi suara minta tolong yang diteriakkan oleh korban. Dan pada saat itu pelaku langsung kabur ya, setelah melihat kedatangan warga. Nah, kepolisian dari tim Inafis mendatangi TKP dan membawa korban ke rumah sakit, di mana korban pada saat itu menderita luka benda tumpul pada bagian kepala yang digunakan pelaku, dipukul sebanyak 7 kali. Kemudian di hari esoknya tim Resmo Polres Polman berhasil meringkus pelaku yang sempat kabur, dan pelaku pun akhirnya dibawa ke Mapolres Polman. Dalam motif dari kejadian penganiayaan ini dipicu lantaran terjadinya cekcok adu mulut antara korban dan pelaku yang merupakan sepasang kekasih yang sudah menjalani pacaran selama 3 tahun. Adapun materi cekcok mulutnya itu berdasari oleh utang piutang, di mana korban sempat meminjam uang pelaku sebanyak 40-an juta, dan pada saat itu pelaku menagihnya, namun korban belum bisa membayarnya, sehingga cekcok dan terjadilah tindak pidana penganiayaan ini. Nah, unit PPA Polres Polman mengancam pelaku dengan ancaman 8 tahun penjara dengan kasus penganiayaan berat. Demikian Justina yang sempat saya laporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saya kembali ke Justina. Terima kasih rekan Fahrun Ramli, wartawan Tribun Sulbar, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kasat Reskrim Polres Polman, AKPM Reza Pranata. 4 jam kami dari Polres Polman telah berhasil mengamankan terduga pelaku. Jadi ada pun kronologis kejadian yang saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi pada tanggal 25 Juli pukul 6 tepatnya, jadi tersangka ini berencana menjemput korban di rumahnya di daerah Lampoko, dengan berencana akan mengajak korban ini berangkat menuju Mamuju. Kemudian saat itu menuju terlebih dahulu ke kos atau kontrakannya tersangka. Sampai di TKP, tersangka ini beserta korban berencana untuk packing. Nah, namun pada saat packing baju, pakaian dan lain-lain, ada sempat terjadi cekcok. Nah, dan keluarlah bahasa atau omongan dari tersangka ini, kalau tidak mau menikah, kembalikan uang saya sebesar 40 juta. Nah, mungkin ini kemudian yang menjadi pemicu, dan korban pun juga saat itu juga menjawab tidak memiliki uang sebanyak itu. Nah, kemudian tersangka berlanjut berencana akan memberikan surprise, yang mana tangannya diikat terlebih dahulu, kemudian mulutnya ditutup, kemudian matanya juga. Kemudian dari belakang tiba-tiba langsung dihantam menggunakan palu sebanyak 4 kali. Nah, korban saat itu sempat meronta, berteriak, dan sempat berusaha untuk meloloskan diri dan bergerak menuju ke kamar mandi. Di depan kamar mandi juga kemudian dilakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Jadi pemukulan menggunakan palu itu terjadi sebanyak 7 kali. Nah, kemudian karena korban sempat berteriak dan meminta tolong, ada saksi 2 orang dengan inisial S dan A
berusaha untuk datang ke TKP, namun tersangkanya sudah melarikan diri. Itu singkat kronologis kejadian yang terjadi. Dan dari Satreskrim menindaklanjuti info tersebut dan dalam kurang waktu dari 24 jam berhasil mengamankan pelaku. Petugas Manggala Agni KLHK RI Daops Sum 6 atau SIAK selalu siap siaga di wilayah tugas. Ada yang seru saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Riau. Petugas Manggala Agni bernama Mulyadi Basah Kuyuk tertimpa waterbombing saat mengatur titik jatuhnya air dari helikopter ke lokasi kebakaran. Namun demikian, ia bersama rekan-rekannya, termasuk TNI Polri, tetap tampak seru-seruan meski berada di medan karhutla yang panas. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Mayonel Putra, wartawan Tribun Pekanbaru yang telah terhubung bersama kita. Rekan Mayonel, silakan laporan selengkapnya. Baik rekan Justina, dapat kami laporkan bahwa benar sekali petugas Manggala Agni bernama Mulyadi Basah Kuyuk setelah terkena air dari waterbombing yang diturunkan oleh helikopter APP Group pada saat pemadaman kebakaran di Kampung Dosan pada hari Kamis 25 Juli 2024 siang. Nah, kejadian ini sangat menarik, Justina, sudah menyedot perhatian publik terkait aksi dari petugas Manggala Agni yang bernama Mulyadi. Nah, Mulyadi ini bersama rekan-rekannya dan tim gabungan termasuk TNI Polri, BPBD, dan RPK APP Group saat memadamkan di bagian darat, mereka si Mulyadi berinisiatif untuk mengatur di mana waterbombing dijatuhkan oleh tim udara milik APP Group. Nah, saat pengaturan di lokasi lahan yang terbakar, Mulyadi tampak sibuk untuk meminta tim helikopter menjatuhkan air waterbombing di tempat yang dia tunjuk. Nah, ketika itu tim helikopter kemudian menjatuhkan waterbombing di lokasi yang ditunjuk oleh Mulyadi. Nah, kemudian Mulyadi sendiri pun harus berlari terpontang-panting untuk menghindari jatuhnya air waterbombing dari helikopter.
Namun demikian, Mulyadi tetap basah kuyup terkena guyuran dari waterbombing tersebut. Nah, namun mereka semuanya bersorak gembira meskipun kuyup oleh waterbombing yang dijatuhkan oleh helikopter APP Group. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa tim pemadam kebakaran gabungan dari BPBD, TNI Polri, kemudian APP Group bahagia saat melaksanakan kerjanya meskipun pekerjaan itu sangat panas, apalagi di Kabupaten Siak sendiri suhu udara pada saat itu mencapai 33 derajat Celcius, ditambah lagi dengan peristiwa kebakaran di kedalaman hutan ya, yaitu sekitar 250 meter dari batas konsesi APP Group dengan kawasan yang terlantar, yang berisi semak belukar dan akasia yang tumbuh liar. Nah, lokasinya berada di Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kemudian kami juga sudah mewawancara pihak Manggala Agni, tepatnya Kepala Daerah Operasional Sumatera 6, Kabupaten Siak, yaitu Ihsan Abdillah. Dia menjelaskan bahwa pada saat itu api karhutla terpantau dari menara pantau milik APP Group. Kemudian petugas RPK APP Group itu memberikan laporan kepada Manggala Agni yang kebetulan sedang berpatroli di daerah tersebut. Kemudian tim patroli dari Manggala Agni ini yang salah satunya adalah si Mulyadi tadi langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Kemudian bersamaan dengan itu TNI Polri, kemudian RPK APP Group dan masyarakat peduli api setempat langsung inisiatif dan mengambil tindakan untuk melakukan pemadaman. Jadi kekompakan ini ditambah dengan tim udara APP Group yang menerbangkan satu unit helikopter, itu membuat pemadaman dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan areal yang tidak menjalar terlalu luas. Jadi dapat kami laporkan Justina, seluruh areal di sini yang terbakar jadinya tidak sampai 1 hektar. Nah, sementara potensinya sangat luar biasa di situ. Seandainya tim gabungan ini terlambat untuk menangani, bisa saja lokasi di Kampung Dosan itu menjadi lautan api karena bahan bakarnya sangat kering seperti itu. Demikian Justina. Terima kasih rekan Mayonal Putra, wartawan Tribun Pekanbaru atas informasi dan juga laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kepala Manggala Agni Daob Sumatera 6 Siak KLHK, Ihsan Abdillah. Pemadaman terjadi di Desa Dosan, Kecamatan Saku, Kabupaten Siak. Luas kebakaran hanya 1/4 hektar. Manggala Agni Daob Sumatera 6 Siak, Saudara Mulyadi, itu di saat pemadaman kebakaran memberikan kode kepada pilot yang heli dari pilot Sinarmas, heli dari IPP Group melakukan waterbombing, dan saat itu Saudara Mulyadi memberikan kode kepada pilot sehingga waterbombing pas di posisi yang diharapkan sehingga mempercepat dilakukannya kebakaran. Saat itu kita melakukan pemadaman bersama dengan Manggala Agni, regu pemadam kebakaran dari Sinarmas, kemudian dari TNI, Polri, dan BPBD, serta dibantu oleh masyarakat peduli api. Sebuah gudang ikan di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kaliangget, Kabupaten Sumeneb, Madura terbakar si jago merah pada Jumat 26 Juli 2024. Peristiwa kebakaran itu sempat direkam oleh warga setempat dan warga tampak panik berkerumun melihat kobaran api di lokasi tersebut. Ada 2 video rekaman peristiwa kebakaran gudang ikan di Desa Pinggir Papas tersebut. Yang pertama berdurasi 0,14 detik dan yang kedua berdurasi 0,16 detik. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Ali Syabana, wartawan Tribun Madura untuk Anda. Rekan Ali, silakan laporan selengkapnya. Baik, Istina dari Sumeneb melaporkan terjadi kebakaran di sebuah gudang ikan di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, tepatnya di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget. Pada hari Jumat 26 Juli 2024,
itu terjadi kebakaran di sebuah gudang ikan. Awalnya kebakaran tersebut dilihat oleh warga sekitar, ada kepulan asap dan api yang membakar gudang ikan, dan bahkan ada 5 gudang ikan. Warga setempat menyebutnya gudang ikan tempat pengasinan ikan di desa pinggir papas tersebut terjadi kebakaran. Hal itu juga Justina dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiati Sutioning Tias bahwa terjadi kebakaran di gudang, ada 5 gudang yang terbakar, sehingga waktu itu langsung diluncurkan 4 unit tim pembakaran dari Pemkab Sumeneb, tim damkar dari Pemkab Sumeneb, dan akibat dari kerugian kebakaran 5 gudang dan milik dari 5 orang juga, 5 korban ini, hampir 200 juta atau tepatnya 192 juta akibat dari kebakaran gudang tersebut. Motif apa? Dugaan sementara disampaikan oleh Kasih Humas Polres Sumeneb, kebakaran terjadi karena arus pendek listrik atau korsleting listrik. Sampai di sini, Justina dari Sumeneb. Terima kasih rekan Alicia Bana, wartawan Tribun Madura, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mahkamah Syariah MS Blang Bidi, Kabupaten Aceh Barat Daya Abdia telah memutuskan 72 perkara cerai sejak 6 bulan terakhir, dan 76% diantaranya penyebabnya dari judi online. Ia menerangkan dari 72 perkara yang telah diputuskan, sebanyak 55 perkara atau sekitar 76% terkait dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dipicu oleh perjudian online. Informasi tersebut dilaporkan Ketua Mahkamah Syariah Blang Bidi Abdia Muhammad Nawawi. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Taufik Zaz, wartawan Surabaya News. Rekan Taufik, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat kami laporkan bahwa Mahkamah Syariah Blang Bidi Kabupaten Aceh Barat Daya telah memutuskan 72 perkara cerai sejak 6 bulan terakhir, dan 76% diantaranya penyebab dari judi online. Sejak Januari sampai Juli 2024 ini, Mahkamah Syariah Blang Bidi telah memutuskan 72 perkara cerai, kata Ketua Mahkamah Syariah Blang Bidi Abdia Muhammad Nawawi SH di Blang Bidi Jumat tanggal 26 Juli 2024. Ia mengatakan dari 72 perkara yang telah diputuskan, sebanyak 55 perkara atau sekitar 76% terkait dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dipicu oleh adalah kasus di mana sudah salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa diketahui alamatnya, dan ada juga karena faktor ekonomi dan terlilit utang di bank. Ia juga menjelaskan bahwa dari 72 perkara yang telah diputuskan, itu terdapat 9 perkara cerai yang melibatkan aparatur sipil negara, ASN, perempuan. Dari 9 perkara tersebut, 8 diantaranya merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh ASN perempuan, kata Nawawi. Penyebabnya, lanjut Nawawi, ASN perempuan yang menggugat cerai karena menghadapi masalah ekonomi seperti utang di bank akibat suami yang tidak memiliki pekerjaan. Kasus perceraian juga terjadi karena suami yang selingkuh dan kebanyakan terlibat dalam judi online, kata Nawawi. Ia menuturkan, menurut peraturan dalam PP nomor 10 tahun 1983 junto PP 45 tahun 1990, izin perkawinan dan perceraian bagi PSN diatur dengan ketat, di mana pasal 3 ayat 1
menyatakan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat. Selain itu, surat pemberitahuan atau surat gugatan perceraian harus mencantumkan alasan yang mendasarinya dengan jelas. Selama ini, kata Nawawi, sebelum Mahkamah Syariah memutuskan perkara, hakim terlebih dahulu melakukan mediasi dengan memberi nasihat dan mendorong pasangan untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Semua pasangan menurut Nawawi diupayakan mediasi dulu. Terkadang mediasi yang dilakukan berhasil mengurangi niat mereka untuk bercerai. Demikian rekan Justina. Baik, rekan Taufik Zas, wartawan Serambi News. Terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi lainnya, Tribuners, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat meringkus 4 terduga pelaku pengedar narkoba dalam operasi anti Rinjani 2024. 2 terduga pelaku merupakan target operasi atau TO dan 2 lainnya bukan target operasi. Keempatnya berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rozi Anwar, wartawan Tribun Lombok untuk Anda. Rekan Rozi, silakan laporan selengkapnya. Terima kasih Justina dan Tribuners. Kami akan melaporkan di mana Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat meringkus 4 terduga pelaku pengedar narkoba dalam operasi anti Rinjani 2024. 2 terduga pelaku merupakan salah satu target operasi dan 2 lainnya bukan target operasi. Keempatnya berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat, Ibtu Imade Mas Mahayuna, menjelaskan 3 pelaku merupakan pekerja swasta dan 1 pelaku orang lainnya adalah petani. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 9,49 gram. Selain sabu seberat 9,49 gram, polisi juga menyita handphone, botol plastik atau alat penyedot, dan rokok beserta korek api. 4 tersangka masing-masing dijerat pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun. Selanjutnya paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Terang Made. Selain itu, Kasih Humas Polres Sumbawa Barat Zainal Abidin menambahkan secara umum hasil operasi anti Rinjani 2024 Polres Sumbawa Barat berjalan sesuai dengan harapan. Kata Zainal, dengan 2 target operasi berhasil dicapai, kemudian 2 target operasi juga berhasil diungkap. Ini merupakan bukti komitmen Polres Sumbawa Barat dalam melakukan penindakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tutur Zainal. Zainal juga mengatakan Polres Sumbawa Barat melalui Satuan Res Narkoba tidak akan lelah mengikis penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat. Sampai bulan Juli 2024, terbukti Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat mengungkap 24 kasus. Upaya represif juga kurang optimal jika tidak didukung dengan pencegahan. Zainal berharap kepada semua pihak bersama-sama membasmi peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat.
Ia berharap kepada masyarakat untuk membantu memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumbawa Barat secara umum yang menjadi tempat biar narkoba tidak merajalela di Kabupaten Sumbawa Barat. Terang Zainab. Begitu laporan kami, Justina, dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih rekan Rozi Anwar, wartawan Tribun Lombok atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar memberikan dukungan secara resmi kepada Muhammad Fawaid alias Gus Fawaid menjadi calon Bupati Jember di pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024. Hal tersebut dilakukan melalui surat tugas dengan nomor S-Gas 12.5 DPP Golkar Romawi 7 2024 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto. Selengkapnya, terkait berita ini kita telah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan laporan Anda. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, Partai Golkar telah memberikan dukungan secara resmi terhadap Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid sebagai kandidat calon Bupati Kabupaten Jember 2024. Dukungan tersebut dibuktikan dengan munculnya surat keputusan atau surat tugas yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengenai sosok kandidat yang diusung Partai Golkar untuk Pilkada Jember 2024 mendatang. Dan dalam surat tersebut Erlangga Hartarto meminta Gus Fawaid segera melakukan konsolidasi dan membangun partai, berkomunikasi dengan partai lain untuk membuat sekutu sesuai dengan persyaratan undang-undang dalam mengusung syarat minimal dukungan untuk menjadi seorang calon bupati dan wakil bupati. Dan dukungan ini diharapkan segera dilakukan perintah ini agar hasilnya nanti dilaporkan kepada DPP. Dan Gus Fawaid sendiri mengatakan bahwa surat tugas dari Partai Golkar ini merupakan surat tugas ke-7 setelah sebelumnya beberapa partai lain memberikan surat tugas yang sama seperti Gerindra, Nasdem, PKB, P3, PAN, PKS, dan terakhir adalah Golkar. Bahkan tadi malam PDI Perjuangan pun juga telah mengeluarkan surat tugas untuk Gus Fawaid. Namun untuk PDI Perjuangan mengeluarkan surat tugas dikhususkan kepada dua kandidat, yakni Gus Fawaid dan juga Hendy Siswanto, Bupati Jember saat ini. Sehingga dengan total yang telah diperoleh surat tugas yang dimiliki oleh Gus Fawaid sebanyak 8 surat tugas dari partai parlemen yang ada di Kabupaten Jember. Dengan demikian dukungan yang dimiliki oleh politisi partai Gerindra ini ada 100% dukungan dari seluruh parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Jember pada pemilu 2024 kemarin. Dan mengenai surat itu, Gus Fawaid juga akan menjalankan tugas tersebut sepenuhnya dan akan membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain yang nantinya bisa mengusung dan akan segera mengumumkan calon wakil bupatinya, agar surat tugas ini bisa berubah menjadi surat rekomendasi yang diharapkan bisa menjadi syarat administrasi untuk pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum mendatang. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya Imam Nawawi dari Kabupaten Jember. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama bakal calon Bupati Jember Golkar, Muhammad Fawaid. Seluruh jajarannya
dan tentu ini sebuah kebahagiaan tersendiri ya bagi kami. Ini surat tugas ke-7 yang kami terima, dan Jember belum pernah dipimpin oleh seorang kader partai politik. Jember belum pernah dipimpin seorang anak muda dan santri. Maka saya bangga karena Partai Golkar memberikan kesempatan kepada kader partai politik, orang yang berproses di partai politik, orang yang berproses di kawah candra dibuka yang namanya partai politik, dan seorang santri, anak petani, anak desa, dan pemuda untuk memimpin Kabupaten Jember. Tentu kami bahagia, dan insya Allah kami segera akan melakukan konsolidasi dengan Partai Golkar seperti yang kami lakukan dengan partai-partai koalisi yang lainnya. Begitu, Mas. Mungkin ada sedikit Gus. Hakim Erintuah Damanik yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur terlihat mendatangi Pengadilan Tinggi Surabaya pada Jumat 26 Juli 2024. Ia berjalan tergesa-gesa ketika awak media memperhatikannya. Ketika ditanya apakah datang untuk mengonfirmasi putusan Gregorius Ronald Tanur, ia dengan tegas menyangkal. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Tony Hermawan, wartawan harian Surya. Rekan Tony Hermawan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih rekan Justina. Memang setelah viralnya putusan bebas Gregorius Ronald Tanur atau GTR ini, banyak pihak yang menyoroti, dari itu baik masyarakat, kemudian kejaksaan yang sudah menyatakan akan melakukan perlawanan yaitu dalam bentuk kasasi, terus kemudian Komisi Yudisial yang sudah menyatakan bahwa akan melakukan investigasi. Nah, kemarin Erintua Damanik selaku hakim yang memutus kasus ini sebagai ketua saat itu dalam persidangan, tampak mendatangi Pengadilan Tinggi di Kota Surabaya. Dia saat memasuki kantor Pengadilan Tinggi ini kepergok oleh beberapa media awak media maksud saya. Nah, saat itu terlihat dia terbirit-birit berjalan sehingga akhirnya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Namun dia mengelak bahwasanya ini panggilan Pengadilan Tinggi untuk mengonfirmasi atas vonis Gregorius Ronald Tanur ini. Dia menyangkal bahwasanya kedatangannya ini hanya untuk silaturahmi. Begitu juga dengan Humas Pengadilan Tinggi Surabaya sudah menyatakan bahwasanya pemanggilan ini tidak ada hubungannya dengan vonis bebasnya Gregorius Ronald Tanur. Bahwasanya akan ada acara wisuda karena kebetulan wakil Pengadilan Tinggi itu merupakan satu angkatan dari Erintua Damanik. Namun saya mengonfirmasi kepada teman-teman Komisi Yudisial yang ada di Kota Surabaya, memang benar bahwasanya akan melakukan investigasi, namun untuk waktunya masih akan direncanakan. Sepanjang yang saya ketahui, bahwasanya memang ketika Komisi Yudisial ini akan melakukan investigasi suatu perkara atau menilai ada hal yang janggal dalam putusan, memang harus mengirimkan surat terlebih dahulu kepada pengadilan untuk sebagai laporan, kemudian baru bisa memeriksa para hakim-hakim yang diduga ada pelanggaran kode etik. Nah, kemarin saya mencoba mengonfirmasi kepada Humas Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Bapak Alek, namun belum ada tanggapan bagaimana respon Pengadilan Negeri Surabaya sendiri terkait viralnya putusan bebas Gregorius Ronald Tanur. Yang saya ketahui dari beberapa sumber informasi, pada waktu itu putusan Rabu tanggal 24 Juli, Gregorius ini setelah diputus bebas, malam itu juga langsung meninggalkan penjara, yaitu Rutan Medaeng. Informasinya yang saya terima, Gregorius Ronald Tanur ini memang setelah dinyatakan bebas langsung pulang. Sangat cepat sekali prosesnya. Jadi vonis terus langsung keluar dari penjara.
Nah, ini masih banyak perlawanan sampai hari ini, yang mana informasi yang saya dengar di Pengadilan Negeri Surabaya sendiri ada kiriman bunga dari elemen masyarakat, kemudian di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga mendapat kiriman bunga. Yang di Pengadilan Negeri Surabaya ada kalimat satir yang menyatakan peradilan telah mati. Terus kemudian yang di Kejaksaan Tinggi Jatim, maksud saya, banyak masyarakat yang mendorong kejaksaan untuk membuktikan atau mengkaji ulang ini putusan dengan mengajukan kasasi. Begitu rekan Justina. Baik, rekan Tony Hermawan, wartawan harian Surya, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Hakim Erin Tuah Damanik. Humas ya, silakan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Siap Pak, makasih Pak Damanik. Petugas pemadam masih melakukan pembasahan pada puing sisa bangunan 4 gudang penyimpanan alat tulis kantor atau ATK di Jalan Raya Raci nomor 17 Benowo Pakal, Surabaya yang terbakar sejak Kamis 25 Juli 2024 malam hari. Diketahui laporan kebakaran pertama kali diterima petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya pada pukul 10:55 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya terkait peristiwa ini akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim yang telah terhubung bersama kita. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan selengkapnya. Oke, baik Justina. Jadi petugas pemadam kebakaran masih melakukan pembasahan pada puing sisa bangunan 4 gudang penyimpanan alat tulis kantor di Jalan Raya Raki nomor 17 Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya yang terbakar sejak Kamis 25 Juli malam hingga Jumat tanggal 26 Juli siang. Diketahui laporan kebakaran pertama kali diterima oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya pada pukul 22.55 pada hari Kamis malam. Setelah dilakukan pemadaman menggunakan 22 truk pemadam berbagai macam jenis, api pokok dinyatakan padam sekitar pukul 05.08 pada hari Jumat keesokan harinya. Sekitar 6 jam lamanya proses pemadaman itu terjadi. Namun petugas masih harus melakukan mekanisme lanjutan, yakni mekanisme pembasahan, hingga berlangsung sampai pukul 11.37 waktu Indonesia bagian Barat hingga Jumat siang sesuai dengan pantauan Tribun Jatim di lokasi. Kemudian pantauan kami di lokasi, petugas masih melakukan penyemprotan terhadap puing atau arang sisa kebakaran sejak semalam. Bahkan petugas juga dibantu mengurai tumpukan bara tersebut menggunakan kendaraan alat berat eskavator yang diteruskan dari pihak Pemkot Surabaya. Kabid Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Wasis Sutikno mengatakan bahwasanya penyebab lamanya proses pembasahan karena banyaknya jumlah objek benda yang terbakar dan luasnya area bangunan gudang yang terbakar. Objek yang terbakar itu berbahan kertas dan plastik, kemudian objek benda semacam itu berjumlah banyak memenuhi 4 bangunan gudang yang ditotal seluas 1.200 meter persegi. Selain itu, Wasis Sutikno menceritakan bahwasanya proses penyebaran api yang begitu cepat dan besar sejak semalam hingga hingga subuh keesokan harinya. Hal tersebut disebabkan karena bentuk bangunan yang terhubung memanjang dalam satu atap seng besi. Selain itu juga terdapat adanya sekat antar bangunan yang menjadi pemisah antar 4 ruang bangunan. Pasalnya berdasarkan pengamatan Wasis kemarin, ternyata bentuk sekat pemisah tersebut cuma berbahan bata separuh bagian yang cuma menutupi bagian bawahnya, sedangkan untuk bagian atasnya hanya disekat menggunakan teralis besi panjang. Guna memadamkan kebakaran hebat tersebut, pihaknya atau pihak pemadam kebakaran Kota Surabaya mengerahkan sekitar 22 truk pemadam berbagai macam jenis, termasuk juga truk pemadam khusus pompa air dan khusus untuk tangki penampungan air. Bahkan pemadaman itu juga dibantu menggunakan truk tangki air dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Namun mengenai suplai air yang digunakan proses pemadaman, Wasis menceritakan bahwasanya pihaknya juga menggunakan sumber air dari aliran sungai yang ada di dekat lokasi kejadian.
Dan mengenai korban jiwa ataupun korban luka, kemarin pihak petugas pemadam kebakaran memastikan tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden tersebut, termasuk dari pihak petugas pemadam kebakaran ataupun dari pihak warga pemilik gudang. Untuk mengenai dugaan penyebab kebakaran tersebut, berdasarkan informasi yang dihimpun, menurut Wasis diduga disebabkan karena korsleting listrik. Namun untuk dugaan penyebab kebakaran tersebut tidak yang disampaikan Wasis kemarin tidak dalam rangka untuk mendahului hasil penyelidikan lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama tim Inafis Polrestabes Surabaya yang bekerjasama atau berkoordinasi dengan tim anggota dari Polsek Pakal Polrestabes Surabaya. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait pemirsa. Dan semuanya terbakar bersamaan karena ada flashover ya, penyalaan api otomatis ya, karena titik panasnya sudah mencapai titik penyalaan, jadi semua barang di dalam ini karena mudah terbakar terus penuh, ini yang membuat pembahasan kita lama ya, sampai jam ini masih belum selesai. Kalau di total dari awal nyala semalam sampai sekarang berapa jam? Ya, kita terima info kan jam 11. 22.54 ya. Ini api sudah besar, dari satu gudang sebelah itu sudah terbakar habis. Kita datang ke lokasi jam 22.59-an lah. Artinya sebenarnya cepat responnya ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melimpahkan kasus pemerasan oknum pegawai KPK Gadungan terhadap 4 aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Bogor kepada Polres Bogor. Hal itu diungkapkan Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam konferensi pers di Mako Polres Bogor di Cibinong pada Jumat 26 Juli 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Hieronymus Rama, wartawan Tribun News Depok yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Hieronymus Rama, silakan laporan selengkapnya. Baik Justina dan Tribuners, Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan kasus pemerasan terhadap 4 aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor kepada Polres Bogor. Pelimpahan itu dilakukan pada Kamis 25 Juli 2024 malam setelah pelaku pemerasan dan para saksi-saksi menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta pada siang harinya. Nah, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan pihaknya menerima pelimpahan berkas atau kasus pemerasan ini dari KPK dan ini sedang dalam penyelidikan. Rio menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari penangkapan 6 orang di Jalan Tegar Beriman, tepatnya di Rumah Makan Mang Kabayan, Cibinong pada Kamis sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, yang ditangkap adalah seorang pelaku pemerasan yang berprofesi sebagai seorang kontraktor, supirnya dan 4 orang ASN Kabupaten Bogor. Nah, setelah ditangkap mereka dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pada malam harinya KPK meminta Polres Bogor untuk menangani kasus tersebut dan menjemput pelaku atau tersangka bersama dengan para saksi. Nah, sejauh ini berdasarkan pemeriksaan, kerugian yang ditanggung atau dihadapi oleh korban, seorang saksi yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, ada sekira 700 juta. Dan uang itu diberikan kepada pelaku pemerasan dalam 3 tahap. Yang pertama itu pada Januari 2023 sebesar 350 juta di kantor
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, lalu 50 juta diserahkan pada awal April 2024 di Cibinong, dan terakhir pada 3 April lalu 350 juta diserahkan di rest area Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Nah, modus yang dilakukan oleh pelaku adalah dia menunjukkan foto surat pemanggilan saksi yang berasal dari KPK kepada para korban untuk menakut-nakuti mereka. Karena sebelumnya ada kasus korupsi yang ditangani oleh KPK di lingkup Kabupaten Bogor. Jadi foto ini dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti sehingga korban yang merupakan ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terpaksa memberikan apa yang diinginkan oleh pemeras atau oleh kontraktor yang tadi meminta imbalan agar kasusnya tidak dilimpahkan ke KPK. Demikian yang bisa kami laporkan. Justina, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Hieronymus Rama, wartawan Tribun News Depok, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro. Pada pukul 13.30, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindakan pengamanan terhadap seseorang dan beberapa saksi lainnya di salah satu rumah makan di Jalan Tegar Primat di Mangkabayan. Hal ini keterkaitan dengan adanya yang bersangkutan mengaku sebagai oknum pegawai dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dilakukan pengamanan, lalu dibawa ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 18.00. Saya sebagai Kapolres Bogor ditelepon oleh dari pihak KPK untuk segera menerima kasus tersebut. Pada pukul 22.00, Ujang Iskandar ternyata sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO saat ditangkap Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI. Penangkapan yang dilakukan Kejagung RI sudah atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi Kejati Kalteng. Hal itu karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini telah masuk DPO oleh Kejati Kalteng. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Supriyadi, wartawan Tribun Kalteng untuk Anda. Rekan Ahmad Supriyadi, silakan laporan dari Anda, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa saya sampaikan jika Kejaksaan Agung atau Kejagung menangkap anggota DPR RI Komisi 2 dari fraksi Nasdem, Ujang Iskandar. Dia ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Vietnam pada Jumat 26 Juli 2024 kemarin. Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kasippenkum Kejati Kalteng, Dodik Mahendra, masih belum bisa memberikan komentar banyak karena masih menunggu rilis dari Kejagung RI. Sementara itu, dia juga membenarkan bahwa Ujang Iskandar telah dipanggil sebagai saksi sebanyak 3 kali sehingga kemudian ditetapkan sebagai DPO. Kapus Penkum Kejagung, Hardi Siregar, juga mengungkapkan mantan Bupati Kota Waringin Barat itu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Ujang Iskandar bukan ketika menjabat sebagai anggota DPR RI, melainkan saat menjabat sebagai Bupati Kota Waringin Barat. Harley menyebut bahwa penangkapan Ujang Iskandar tersebut atas dugaan korupsi dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Agro Utama Mandiri. Meski ditangkap oleh Kejaksaan Agung, namun perkara yang menyeret Ujang Iskandar ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atau Kalteng. Dikatakan Harley, tim penangkapan merupakan bantuan dari Kejati Kalteng sebab Ujang telah masuk daftar pencarian orang di Kejati Kalteng. Kemudian mantan Bupati Kobar tersebut disebut sudah dipanggil sebanyak 3 kali sehingga telah ditetapkan sebagai DPO
dan kini statusnya setelah diperiksa sebagai saksi dan dilakukan gelar perkara, Ujang Iskandar ditangkap lalu kemudian ditahan di rutan Salemba. Setelah dilakukan, Harli juga saat ditemui wartawan didampingi Astitsus Kejati Kalteng Wahyudi Eko Husodo saat memberikan keterangannya. Dan setelah dilakukan gelar perkara, kata Harli, Ujang Iskandar langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rutan Salemba. Penangkapan tersebut dilakukan atas dasar permohonan monitoring dari Kejati Kalteng yang meminta bantuan kepada Kejagung terkait keberadaan Ujang Iskandar. Selanjutnya, Ujang ditangkap oleh Satgas Siri dan tim intelijen Soekarno-Hatta dan tim intelijen Kejati Kalteng di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Harli menerangkan Ujang Iskandar ditangkap atas kasus dugaan korupsi ketika masih menjabat sebagai Bupati Kota Waringin Barat pada 2009 lalu. Ujang diduga terlibat korupsi penyimpangan dana penyertaan modal dari pemerintah Kota Waringin Barat kepada perusahaan perkebunan agro utama Mandiri. Sebelum Ujang Iskandar ditetapkan sebagai tersangka, sebelumnya sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Daniel, pekerja swasta, dan juga Reza sebagai direktur perusahaan daerah atau Perusda. Keduanya juga telah menjadi terpidana atas putusan Mahkamah Agung atau MA pada 2020 lalu, masing-masing dihukum penjara 1 dan juga 5 tahun. Dari putusan MA tersebut, ada Harli mengatakan ada keterlibatan Ujang Iskandar di kasus korupsi sebagai komisaris di Perusda dan juga sebagai Bupati Kota Waringin Barat. Kasus ini sempat ditunda pada 2023 lalu karena masih ada pemilu, lalu kemudian dilanjutkan kembali pada 2024 ini hingga akhirnya Ujang Iskandar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan langsung tadi malam setelah melakukan pemeriksaan dan juga gelar perkara. Baik Justina, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Justina dan juga rekan-rekan di studio. Terima kasih rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya pemirsa, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, M. Farel Erawan Aditama dan Taib Jalaluddin Fatajadi, kunci rekomendasi B1 KWK Partai Demokrat. Sekretaris DPD Demokrat Maluku Utara Junaidi Abahrudin dihubungi tribunternate.com via pesan WhatsApp pada Jumat 26 Juli 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Amri Besi, wartawan Tribun Ternate. Rekan Amri Besi, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Justina di studio. Bersama saya Amri Besi, reporter tribunternate.com, melaporkan dari Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, bahwa memang benar saat ini pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Muhammad Farel Erawan Aditama dan Jalaluddin, kunci rekomendasi B1 KWK Partai Demokrat. Sekretaris DPD Demokrat Maluku Utara Junaidi Abahrudin mengatakan kepada tribunternate.com melalui via pesan WhatsApp, berdasarkan surat keputusan DPP Partai Demokrat nomor 93 garing SK Pilkada garing DPP PD garing 1 garing tahun 2024 tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. DPP Demokrat menimbang bahwa dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, maka pada pelaksanaannya perlu ada dukungannya serta keterlibatan langsung dalam mensukseskan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara yang bakal diusung oleh Demokrat. Selain itu, terbenar perlu diketahui bahwa Sekretaris DPD Demokrat Maluku Utara Junaidi Abahrudin mengatakan pada seluruh kader partai Demokrat yang berada di Kabupaten Halmahera Timur agar ikut serta melibatkan diri untuk mengkonsultasi kemenangan pasangan bakal calon yang diusung. Sekian dan terima kasih Yusnita. Terima kasih rekan Amri Besi, wartawan Tribun Ternate, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Ke informasi selanjutnya pemirsa,
Isu kampanye di luar jadwal menjadi atensi Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada Pilkada serentak tahun 2024. Hal tersebut diungkap Komisioner Bawaslu Kalsel, Tessa Aji Budiono, acara peluncuran hasil pemetaan kerawanan Pilgub 2024 di Hotel Arya Barito Banjarmasin pada Jumat 26 Juli 2024 malam hari. Tessa mengatakan laporan kampanye di luar jadwal paling sering masuk ke Bawaslu di Kalsel pada Pilgub 2020 dan Pemilu 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Muhammad Syaiful Rifki, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Syaiful Rifki, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik Justina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi malam Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan mengungkap ada 10 isu kerawanan pada Pilkada serentak tahun 2024. Hal itu diungkapkan Komisioner Bawaslu Kalsel, Tessa Aji Budiono, saat acara peluncuran hasil pemetaan kerawanan Pilgub 2024 di Hotel Arya Barito Banjarmasin. Tessa menyebut ke-10 isu yang harus menjadi perhatian pada Pilkada 27 November nanti, yakni kampanye di luar jadwal, kemudian ada pemungutan suara ulang, netralitas ASN dan perangkat desa, etik penyelenggara, kondisi cuaca, syarat calon, lalu ada gugatan terhadap hasil pilkada, ada isu politik uang, sengketa proses pilkada, hingga kampanye di media sosial. Di antara 10 isu kerawanan pilkada itu, Bawaslu paling menyoroti soal isu kampanye di luar jadwal, karena hal ini dianggap paling sering masuk laporan ke Bawaslu Kalsel. Tessa mengatakan laporan kampanye di luar jadwal paling banyak didapati Bawaslu Kalsel pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 dan pemilu 14 Februari 2024. Tessa memberikan contoh kejadian saat Pilgub Kalsel 2020 lalu, di mana saat itu Bawaslu menerima laporan adanya dugaan pelanggaran kampanye dan protokol kesehatan di salah satu masjid di Kota Banjarmasin. Kegiatan tersebut dilakukan oleh salah satu calon gubernur. Diduga ada kegiatan kampanye dengan cara mengumpulkan massa di masjid dengan sisi pidato yang disampaikan oleh salah satu calon gubernur tersebut. Padahal menurut Tessa, saat itu belum memasuki masa kampanye. Mengajar pada pengalaman tersebut, Bawaslu Kalsel bakal lebih menekankan strategi pencegahan seperti imbauan, sosialisasi, menggandeng pihak terkait termasuk para alim ulama dan tokoh masyarakat. Hal itu bertujuan untuk menyuarakan pilkada yang bersih tanpa harus melanggar aturan. Ya, berdasarkan hasil indeks kerawanan pemilu atau IKP tahun 2024, Kalsel masuk pada tingkat rawan sedang dengan menempati urutan ke-9 dengan skor 53,35. IKP tersebut disusun berdasarkan 61 indikator kerawanan yang terdeteksi atas kejadian pada pemilu dan pilkada dalam rentang tahun 2017 sampai 2020 lalu. Begitu Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Syaiful Rifki, wartawan Banjarmasin Pos, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Lampung menggelar ekspos pengungkapan kasus narkoba jenis sabu jaringan Malaysia Sumatera Utara pada Jumat 26 Juli 2024. Dari tangan pelaku yang terjerat berhasil diamankan 30 kg sabu. Ekspos ungkap kasus tersebut dilakukan di Komplek Mapolda Lampung. Untuk informasi, pengungkapan sindikat ini bermuara dari penangkapan pelaku yang membawa sabu saat melintas di tol Terpeka Baktar, Lampung pada Selasa 9 Juli 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Vincentius Somaferer, wartawan Tribun Lampung. Rekan Vincentius, silakan laporan Anda. Iya, rekan Justina. Benar sekali bahwasannya pada Jumat 26 Juli kemarin, Polda Lampung menggelar ekspos hasil ungkap kasus penangkapan kurir narkoba untuk jaringan Malaysia Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, sedikitnya 30 kg sabu berhasil diamankan. Pengungkapan sindikat ini bermula dari penangkapan pelaku yang membawa sabu. Saat itu ia sedang melintas di tol Lampung hendak menuju ke Pulau Jawa.
Adapun penangkapan itu dilakukan di ujung ruas tol Lampung di pintu gerbang tol Bakauheni Selatan, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dari ungkap kasus tersebut, polisi menghadirkan 7 orang tersangka dalam kasus tersebut, di mana salah satunya adalah perempuan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 30 kg sabu yang sudah dikemas dalam paket-paket kecil, serta telepon dan kendaraan yang digunakan para tersangka dalam pengedaran sabu tersebut. Ditelisik oleh Polda Lampung, sindikat kurir ini rupanya masih dalam konteks satu keluarga yang berasal dari Sumatera Utara, di mana 3 dari 4 tersangka terkonfirmasi adalah sebagai kakak beradik dan suami dan istrinya maksud saya. Penyelidikan lebih lanjut, polisi sudah mengantongi identitas sosok yang diduga sebagai pemasok sabu tersebut. Saat ini polisi masih dalam proses pengejaran terhadap 1 orang tersangka buron tersebut. Sementara untuk tersangka yang berhasil diamankan, saat ini Polda Lampung sedang melakukan penyelidikan mendalam di Mapolda Lampung hingga saat ini. Begitu rekan Justina. Baik, rekan Vincentius Somagverer, wartawan Tribun Lampung, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. DPP Partai Golkar telah memilih calon kepala daerah yang siap ditarungkan dalam pilkada serentak di Jatim. Melalui DPD Partai Golkar Jatim, partai pimpinan Erlangga Hartarto ini menyerahkan 12 surat tugas calon kepala daerah di Jatim. Proses penyerahan surat tugas tersebut dilangsungkan di kantor DPD Golkar Jatim pada Kamis 25 Juli 2024 malam kemarin. Pantauan Tribun Network di lokasi, sejumlah calon kepala daerah yang akan mendapatkan surat tugas tersebut sudah bertanda tangan. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait Golkar yang menyerahkan 12 surat tugas calon kepala daerah di Jatim, akan dilaporkan lebih lengkapnya oleh rekan Faik Nuraini, wartawan Surya Malang yang telah terhubung bersama kita. Rekan Faik, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina dan para tribun semuanya, pilkada serentak segera digelar dan semua partai saat ini sudah menyiapkan diri dengan memilih calon dan memilih jago-jagonya agar dia bisa menang di pilkada serentak November mendatang. Salah satu partai yang saat ini sudah menyiapkan diri dengan maksimal adalah Partai Golkar. Ya, memang benar kemarin waktu Kamis malam Jumat kemarin, malam Sabtu, itu DPP Partai Golkar telah menyerahkan surat tugas atau rekom kepada 12 calon kepala daerah dari Partai Golkar di Jawa Timur. Ya, 12 calon kepala daerah di Jawa Timur saat ini sudah dipilih berdasarkan mekanisme yang ada di Partai Golkar. Salah satunya adalah tingkat elektabilitas mereka yang diperkuat dengan hasil survei. Dan survei inilah yang digenggam atau yang menjadi patokan ilmiah Partai Golkar untuk menetapkan calon kepala daerah. Ada 12 kepala daerah yang sudah diberikan surat tugas dan rekom. Konteksnya adalah sebenarnya adalah rekom. Di antaranya adalah mulai dari Ponorogo sampai Probolinggo. Nanti kita akan sampaikan secara rinci. Hanya sejumlah daerah Golkar punya kans yang sangat besar karena banyak sejumlah kader di daerah telah menjadi kepala daerah. Yang paling mencolok di Jawa Timur adalah Tuban, seorang kepala daerah yang sangat muda. Bupati Tuban itu Aditya Alindra Fariski, meski kemarin tidak mendapatkan rekom di kloter atau di kemarin, tapi ini dipastikan rekom akan jatuh ke Aditya Alindra Fariski, Bupati Tuban Lindra, bupati yang sangat muda. Ini adalah kader murni Golkar. Selain itu ada juga Pacitan, itu ada wakil Bupati Pacitan, Gagarin, itu juga dipastikan yang akan mendapatkan
rekom dari Golkar, hanya 12 yang kemarin diserahkan itu adalah Ponorogo, itu adalah petahana. Jadi rata-rata Golkar ini memilih atau menetapkan calon kepala daerah kebanyakan adalah para petahana yang ada di daerahnya masing-masing. Saya mulai dari Kabupaten Ponorogo. Ponorogo Sugiri Sancoko ini sudah mendapatkan surat tugas satu paket, yakni bupatinya adalah calon bupati dari Golkar, ini adalah Sugiri Sancoko dan Lisdia Rita. Selain dari Sugiri ini, sejumlah partai sudah juga mengusung Sugiri. Kemudian dari bergeser ke Mojokerto ini juga petahana, Bupati Ikvina Fahmawati. Ini adalah calon kepala daerah atau calon bupati dari Golkar yang akan diusung di Golkar pada pilkada November nanti, berpasangan dengan Saatduoh Saroni. Ini juga petahana juga. Kemudian lagi ke Lamongan ada petahana Yafronur Effendi dipasangkan dengan Dirham Akbar. Kemudian Kota Pasuruan ini adalah kader murni Golkar yang semula adalah Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, juga dipasangkan dengan Muhammad Nawawi. Kemudian kembali geser ke timur lagi, ke Jember, itu ada Gus Fawaid atau Muhammad Fawaid. Ini adalah saat ini dia adalah anggota DPRD Jawa Timur. Ini tokoh masyarakat di sana, Gus Fawaid. Kemudian Kabupaten Situbondo, calon bupati dari Golkar adalah Suwandi dan Khaironi. Kemudian ke Madiun, Kabupaten Madiun, ada Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi. Kemudian Bojonegoro ada Setyo Wahono, calon bupati dari Golkar. Setyo Wahono berpasangan dengan Nurul Azizah. Selain itu ada juga Kabupaten Probolinggo, ada calon bupati Golkar yang sudah diberi surat tugas adalah Muhammad Haris bersama Lora Fahmi. Yang menarik adalah ada Kota Kediri dan Kota Batu. Kota Kediri adalah kader yang yang muda, di bawah 30 tahun. Golkar sudah berani memberi surat tugas, ini tapi malam kemarin masih bersifat instruksi karena dia kader. Kota Kediri itu Vinanda Prameswari. Ini adalah kader muda, dia berusia 25 tahun, si perempuan. Dan Kota Batu Firhando Gumelar, ini juga di bawah 30 tahun, sangat muda, juga diberi surat tugas. Yang menarik adalah dari Kota Surabaya. Kota Surabaya saat ini memang Golkar masih ditunggu surat tugasnya apakah kepada si Eri Cahyadi, karena sebelumnya DPD Golkar Surabaya sudah lebih dulu mengajukan Eri Cahyadi diajukan surat tugas sebagai calon wali kota ke DPP Golkar, tapi sampai saat ini belum ada hasil atau belum ada resmi surat tugas apakah dijatuhkan pada Eri Cahyadi atau bukan. Jadi sejumlah daerah, ada 12 daerah yang sudah menerima surat tugas dari DPP Partai Golkar melalui DPD Golkar Jawa Timur. Ya, saat ini memang calon bupati ini sebelum mereka mendapatkan surat tugas ini dan pada saat menerima surat tugas kemarin, mereka diminta membuat komitmen, bahkan membuat fakta integritas. Salah satu yang paling utama adalah selain berkontribusi untuk ke Partai Golkar, juga yang utama adalah bagaimana mensejahterakan warga atau memajukan daerahnya. Itu yang paling utama. Sementara untuk calon gubernur Jawa Timur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Partai Golkar sudah lebih dulu memberikan rekomendasi atau surat tugas kepada Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Partai Golkar. Sementara itu, Ikan Justina yang bisa saya sampaikan kembali ke studio.
Terima kasih rekan Faik Nur Aini, wartawan Surya Malang atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bagian subsuku Karop Baham, Distrik Karas, Keriyore, telah mendaftarkan diri sebagai anggota DPRK Otsus Kabupaten Fakfak. Berkasnya pun telah diterima dengan baik dan dinyatakan lengkap. Keriyore mengatakan berkasnya telah diterima dan ia bersyukur karena mulai dari tahap awal telah memperoleh penjelasan yang clear dan luar biasa. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat yang telah terhubung bersama kita. Rekan Aldi, silakan laporan dari Anda, rekan. Iya, baik Justina dan juga pemirsa, dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, kaitannya dengan kontestasi DPRK Jalur Otsus Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat untuk periode 2024-2029. Justina dan juga pemirsa, ini sudah memasuki tahap ataupun proses pendaftaran yang berlangsung di Gedung Diklat Pemda Fakfak di Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Justina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pada Jumat 26 Juli 2024 kemarin ada satu orang yakni dari bagian subsuku Karop Baham Distrik Karas, Keriyore, yang kemudian telah resmi mendaftarkan diri sebagai salah satu anggota DPRK Jalur Otsus Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Justina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa dalam proses pendaftaran tersebut berkasnya dinyatakan telah diterima dengan baik dan dinyatakan lengkap. Justina dan juga pemirsa, dalam kesempatan wawancara kami bersama dengan Keriyore, ia menyebutkan bahwa pada kesempatan yang baik tersebut, ia datang bersama pendukungnya untuk mendaftarkan diri dan mewakili keluarga besar yang juga datang ke Diklat untuk mendaftarkan diri karena alhamdulillah berkasnya telah dinyatakan lengkap seperti itu. Justina dan juga pemirsa, Keriyore juga mengatakan bahwa berkasnya telah diterima dan ia sangat bersyukur akan hal itu karena mulai dari proses tahap awal telah memperoleh penjelasan yang clear dan jelas serta luar biasa begitu. Justina dan juga pemirsa, selanjutnya pihaknya saat ini berfokus untuk mempersiapkan diri menghadapi tahap berikutnya ataupun tahap selanjutnya di mana nantinya ini Justina dan juga Tribuners, musyawarah adat gabungan distrik dan persiapan yang akan diagendakan untuk menguji kemampuan pihaknya masing-masing sebagai orang asli Papua atau OAP untuk menentukan masa depannya menjadi lebih baik. Justina dan juga pemirsa, dikatakan Keriyore yang menjadi dasar alasan untuk mengikuti uji kompetensi dalam DPRK Jalur Otsus tersebut karena ia melihat kesempatan yang luas dibuka bagi anak-anak asli Papua khususnya yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Justina dan juga pemirsa, pihaknya di sini juga mempunyai motivasi untuk maju melalui jalur Otsus DPRK Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat karena berdasarkan pengalaman pihaknya melihat, mendengar, dan memang masih ada yang dirasa kurang sehingga pihaknya mencoba hadir untuk menyatukan perbedaan pendapat antara OAP bersama pemerintah. Justina dan juga Tribuners, Keriyore juga menuturkan bahwa sektor yang perlu diperhatikan yakni sektor pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pihaknya siap membutuhkan dan juga memberikan dukungan begitu. Justina dan juga Tribuners, dikatakannya pula bahwa mulai dari lembaga adat di kampung bagaimana kemudian bisa mampu merespon permasalahan yang ada sehingga Kabupaten Fakfak ini bisa mempunyai orang asli Papua yang punya jati diri dan kecintaan yang kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat kami informasikan juga, Justina dan juga Tribuners, sekedar diketahui Keriyore ini mendaftarkan diri sebagai salah satu anggota DPRK Jalur Otsus Kabupaten Fakfak dari daerah pengangkatan Dapeng 2. Justina, demikian laporan singkat jurnalis Tribun PapuaBarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak, Papua Barat. Kembali ke Anda Justina di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami pemirsa bersama bagian subsuku Karop Baham Distrik Karas, Keriyore. Tapi sudah mewakili keluarga besar yang ada datang di Diklat Sekretariat tempat pendaftaran rekrutmen anggota DPRK. Kebetulan hari ini
saya punya berkas dianggap lengkap, jadi saya datang ke sini bawa berkas dan alhamdulillah berkas saya sudah diterima mulai dari awal, mulai dari tahapan kita mendapatkan penjelasan yang boleh dibilang luar biasa sehingga sampai pada hari ini kita sudah ada pada kesimpulan yaitu mendaftarkan diri, kemudian pemberkasan dan Atlet panjat tebing Sulawesi Selatan terus menyiapkan diri menuju Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. PON Aceh Sumut sisa sebulan lebih. Event olahraga terbesar di Indonesia ini dilaksanakan pada 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Intensitas latihan atlet panjat tebing Sulsel terus ditingkatkan dan kini mereka latihan 2 kali sehari. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Kaswadi Anwar, wartawan Tribun Timur. Rekan Kaswadi Anwar, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Justina. Benar, atlet panjat tebing Sulsel saat ini sedang melakukan persiapan untuk Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara pada 8 sampai 20 September mendatang. Dan saat ini sudah dilakukan peningkatan intensitas latihan yang awalnya hanya 1 kali latihan dalam sehari, kini bisa 2 kali dalam sehari. Atlet panjat tebing Sulawesi Selatan ini latihan di wall climbing Universitas Muslim Indonesia di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan latihan pagi digelar pada pukul 8 hingga pukul 11, kemudian dilanjutkan pada pukul 15 sore hingga pukul 19.00 WITA atau petang. Dan saat ini untuk persiapannya telah memasuki program desentralisasi, sudah dilakukan sejak Januari hingga akhir Mei, kemudian dilanjutkan dengan perumahan atlet saat ini yang berpusat ataupun TC atlet di Universitas Muslim Indonesia. Dan nantinya pada 5 Agustus mendatang akan dilakukan pemusatan latihan secara keseluruhan kontingen atlet atau perwakilan atlet Sulawesi Selatan yang akan berlaga di PON mendatang. Dan adapun kendala yang dihadapi saat ini dari kontingen panjat tebing Sulsel yakni belum adanya tryout yang digelar. Tryout ini penting menurut pelatih karena sebagai bahan evaluasi bagi atlet sejauh mana perkembangan ataupun hal-hal yang masih kurang untuk dibenahi ke depannya. Selain itu juga sampai sekarang belum adanya TC karena TC ini menurut pelatih dari panjat tebing Ahmad Lubis ini penting untuk membangun chemistry pemain. Seharusnya ini TC menurut dia digelar lebih lama, mungkin 3 bulan sebelum pegelaran PON. Namun dari Sulsel sendiri karena keterbatasan anggaran sehingga hanya digelar sebulan jelang PON mendatang. Selanjutnya untuk atlet panjat tebing Sulsel sendiri akan turun di 16 nomor dengan 11 atlet yang diturunkan, mulai dari boulder, kemudian speed dan lead. Dan untuk target medali sendiri mereka tentunya ingin menargetkan membawa banyak medali dari Aceh ke Sulawesi Selatan. Setidaknya minimal ada 4 medali emas dari 16 nomor yang diikuti bisa menjadi andalan untuk meraih emas. Sekian Justina. Baik, rekan Kaswadi Anwar, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama pelatih panjat tebing Sulsel Ahmad Lubis. Desentralisasi. Jadi programnya itu walaupun nanti kita rumahkan, tetapi masih kita bebaskan kepada rumahnya. Pemusatannya itu kemungkinan kita mengikuti program dari PONI bahwa desentralisasi nanti itu terpusat. Sebenarnya kita berharap lebih lama. Tapi kalau yang saya dengar nanti tanggal 15 Agustus baru desentralisasi. Tapi program kita itu tahun 2024 Januari sampai Mei kemarin kita lakukan program mandiri, latihan PC mandiri. Nanti pada bulan masih di akhir Mei sampai sekarang itu desentralisasi kita pusatkan di
Umi Pemusatan. Coach, kalau ini untuk Panjat Tebing Sulsel berapa nomor diikut? Beralih ke Toraja, pemirsa, harga kebutuhan pokok di Toraja Utara terpantau belum stabil. Beberapa bahkan mengalami kenaikan yang cukup drastis. Pantauan Tribun Toraja di Pasar Sentral Bolu, Kecamatan Talung Lipu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Sabtu 27 Juli 2024, harga telur dan cabai naik cukup signifikan. Telur ayam ras misalnya, dari sebelumnya seharga Rp50 hingga Rp55.000 per rak. Kini naik menjadi Rp60.000 per raknya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Freddy Samuel, wartawan Tribun Toraja. Rekan Freddy, silakan laporan selengkapnya. Ya. Harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Bolu, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara melambung tinggi. Salah satunya ialah telur ayam ras misalnya. Dari sebelumnya seharga Rp55.000 per rak, kini naik menjadi Rp60.000 per rak. Demikian juga cabai, sebelumnya Rp50.000 per kilo, kini menjadi Rp55.000 per kilo. Dan juga tidak hanya ayam, telur puyuh kini juga dijual Rp55.000 per rak, hanya Rp50.000 per rak. Dan untuk wortel Rp20.000 per kilo, yang mana sebelumnya Rp15.000 per kilo. Dan juga harga kentang di Pasar Sentral Bolu sudah mencapai Rp30.000 per kilo, di mana sebelumnya hanya Rp25.000 per kilo. Jadi harga kenaikan tersebut cukup tinggi, namun hingga sekarang Dinas Perindustrian dan Ekonomi Toraja Utara belum juga melakukan tindakan di pasar-pasar tersebut untuk mencari penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut. Seperti itu, Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Freddy Samuel, wartawan Tribun Toraja atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga Belitung yang bekerja di sektor tambang timah mengeluhkan sejumlah persoalan. Dari mulai harga timah yang turun hingga kesulitan menjual timah. Imbasnya banyak masyarakat mengeluhkan penurunan pendapatan dan was-was terjadi razia akibat tak jelasnya legalitas tambang rakyat. Selengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Adelina Nurbalitasari, wartawan Pos Belitung. Rekan Adelina Nurbalitasari, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina dan Tribuners, tepat sekali warga Belitung yang bekerja di tambang timah memang mengeluhkan menurunnya pendapatan akibat menurunnya harga timah. Bukan hanya itu, warga yang bekerja sebagai penambang pun dibayang-bayangi rasa takut karena tak jelasnya legalitas dari aktivitas yang mereka lakukan hingga mereka kesulitan menjual timah. Seorang pengumpul timah yang berinisial IS mengungkapkan bahwa aktivitas tambang terjadi Menurutnya aktivitas tambang terjadi sejak Kejaksaan Agung mengungkap kasus tata niaga timah yang melibatkan sejumlah nama besar, sehingga perusahaan-perusahaan swasta tutup, meski masih ada yang buka lantaran tidak terseret kasus. Perusahaan swasta yang masih ada inilah yang masih memiliki kuota untuk penerimaan timah. Setelah kuota dari perusahaan swasta tersebut habis, Kementerian ESDM belum menetapkan rencana kerja dan anggaran belanja atau RKAB baru untuk menampung hasil tambang masyarakat. Kemungkinan pula PT Timah Tbk yang menampung timah masyarakat tersebut dengan cara pengepul bekerja sama dengan mitra mereka. Namun PT Timah Tbk tetap memperketat aturan dengan mitra karena perusahaan plat merah tidak boleh menerima timah hasil tambang di luar izin usaha pertambangan atau IUP.
IS menyebut karena jalur ilegal ini masih terbuka, kemungkinan itu yang menjadi penyebab sempat terjadinya pengiriman timah ilegal dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka. Karena sempat diberitakan sebelumnya sejumlah kendaraan bermuatan timah tertangkap selesai menyeberang dari Belitung ke Pulau Bangka. Tercatat terjadi 2 kasus penyelundupan, yang satu diantaranya timah diselundupkan di dalam truk yang membawa daging babi. Menurut IS, tambang timah ilegal tidak berkaitan dengan kuota yang ditetapkan Kementerian SDM karena aktivitas tambangnya saja sudah dari lokasi yang ilegal, sehingga jalur selanjutnya juga tidak sesuai aturan. Jalur ilegal tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan, dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat penambang di level bawah. Karena jika penerimaan timah yang ditetapkan tidak mampu menampung potensi yang ada, secara otomatis timah masyarakat tidak bisa dibeli. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pengepul dan kolektor untuk membeli timah dengan harga murah. Harga tetap ditekan mereka karena tidak ada yang beli, jadi yang untung itu orang-orang yang bermodal dan punya jalur sendiri, kata IS. IS menambahkan meskipun kuota yang ditetapkan berimbang dengan potensi, tanpa diimbangi dengan harga beli yang sepadan tidak akan efektif. Penambang tetap memilih pengepul atau kolektor yang membeli dengan harga tinggi. Harga beli timah ini tidak sama masing-masing pengepul dan kolektor karena mereka tetap bersaing untuk mendapatkan timah masyarakat. Harga jual timah memang berbeda di tiap tingkatan, mulai dari kolektor hingga meja goyang. Kolektor biasanya mengambil keuntungan dari harga timah yang ditawarkan smelter atau PT Timah Tbk. Harga tersebut kemudian dipotong dan ditawarkan kembali kepada meja goyang yang menerima timah masyarakat. Dari masyarakat, harga beli timah kolektor sekitar Rp125.000 per kilogram untuk kandungan OC72 dengan selisih Rp2.500 di setiap kenaikan OC. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa meja goyang menerapkan harga sama rata untuk semua OC karena tidak banyak kolektor yang bersedia membeli timah. Demikian laporan saya dari Belitung. Kembali ke Anda, rekan Justina. Terima kasih rekan Adelina Normalitasari atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke Jateng. Sumber mata air Sumur Manten di Dusun Sindang Raja, Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, tak pernah kering meski kemarau panjang. Di musim kemarau seperti sekarang, sumber mata air tersebut menjadi primadona warga sekitar. Sumur Manten setiap harinya diburu warga desa setempat yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Biasanya warga sekitar datang ke Sumur Manten untuk mengambil air dengan membawa galon, jerigen, dan juga ember. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Pinky Anggreni, wartawan Tribun Jateng. Rekan Pinky, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi Tribuners, di musim kemarau seperti saat ini, Sumur Manten yang berada di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, sedang menjadi primadona Tribuners. Karena sumber mata air alami ini saat ini diburu banyak warga untuk mencari air bersih, karena saat ini warga di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu ini mengalami krisis air bersih ya Tribuners. Nah, jadi setiap harinya banyak sekali warga yang mengantri untuk mengambil air di sumber mata air yang diberi nama Sumur Manten. Nah, biasanya untuk mengambil air di sumber mata air ini, warga biasa membawa jerigen, kemudian galon, dan juga ember Tribuners. Biasanya air dari Sumur Manten ini digunakan untuk warga sebagai kebutuhan memasak dan juga untuk minum Tribuners. Pasalnya saat ini sumur-sumur milik warga sudah mengalami penyurutan, bahkan sudah ada yang keluar airnya sedikit Tribuners, sehingga mau tidak mau warga harus mengambil air di sumber mata air yang lokasinya berada cukup jauh dari rumah ya Tribuners. Nah Tribuners, Sumur Manten ini sendiri memang sejak dahulu biasa digunakan oleh warga untuk sebagai sumber mata air ya Tribuners, entah itu untuk minum, memasak maupun keperluan lainnya. Terlebih di musim kemarau seperti saat ini, warga itu banyak sekali yang mengalami krisis air, sehingga sumber mata air alami ini diburu banyak warga Tribuners. Nah, sumber mata air ini saat ini dipergunakan oleh sekitar 420 warga yang berada di
7 RT di lingkungan sekitar. Biasanya warga mulai mengantre atau menunggu giliran mengambil air di sini sejak pagi hingga malam hari Tribuners, bahkan untuk menghindari antrean. Kadang-kadang warga ini ada yang mengambil sampai tengah malam, seperti pukul 12 malam hingga pukul 4 subuh. Namun jam-jam paling antre itu biasanya terjadi ketika sore hari atau setelah asar atau setelah pulang kerja Tribuners. Biasanya warga ini untuk mendapatkan air biasanya harus mengantri lebih dari setengah jam Tribuners, karena memang banyak sekali warga yang mengantri untuk mengambil air di sana. Nah, Tribuners, salah satu warga yaitu Ibu Rumiati kemarin sempat kami temui di lokasi. Memang dia sendiri sudah terbiasa mengambil air di situ Tribuners, karena memang selain karena sumur di rumahnya mulai mengering, air dari sumur Manten ini terkenal ya, airnya itu jernih dan juga tidak berbau, sehingga banyak menjadi buruan warga ketika musim kemarau seperti saat ini. Nah, menurut Rumiati sendiri, memang untuk sumber mata air sumur Manten ini tidak pernah kering Tribuners. Jadi meskipun terjadi kemarau panjang, sumber mata air ini akan terus mengalir Tribuners. Seperti beberapa tahun lalu, Rumiati menceritakan bahwa sempat terjadi kemarau selama 9 bulan. Namun mata air tersebut tetap keluar ya, walaupun keluarnya sedikit, namun rupanya sumur Manten ini berguna untuk warga di sekitar Tribuners. Nah, menurut informasi dari Sekretaris Desa Karanggintung, Bapak Aris Yulianto, beliau mengatakan bahwa memang untuk Desa Karanggintung sendiri sudah mengalami kemarau selama 3 bulan ini, dan tentunya di musim kemarau keberadaan sumur Manten ini sangat bermanfaat untuk warga sekitar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Desa Karanggintung ini merupakan satu di antara 105 desa yang rawan mengalami kekeringan. Hal tersebut sesuai dengan pemetaan dari BPBD Cilacap, bahwa di Cilacap sendiri ada 105 desa yang berpotensi mengalami kekeringan di musim kemarau tahun 2024 ini. Termasuk Desa Karanggintung yang memang sudah beberapa kali mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Cilacap. Demikian Justina. Baik rekan Pinky Anggreni, wartawan Tribun Jateng, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Ngantri air dari jam berapa nih Bu? Ngantri air tadi dari jam 3. Paling nanti itu dapat 5 jerigen, paling setengah jam. Ini antrian, kalau ini antriannya banyak banget ini. Kalau orang udah pada belum, misalnya ada yang jam 12 malam. Ada yang jam 2 pagi, ada yang jam 4, ada yang habis maghrib. Jadi gimana kita kalau pengen dapat air ya harus kita. Udah berapa jam ngantrinya nih? Saya udah setengah jam itu. Memang biasa kalau musim kemarau ngambil airnya di sini apa gimana? Ya kalau saya sih nggak musim kemarau, nggak musim hujan, tetap ngambil airnya di sini. Ya, sumur Manten ini dipakai atau dimanfaatkan oleh warga Sindang Raja. Ini dimanfaatkan oleh sekitar 7 RT. Di setiap musim kemarau, sumur ini sangat berguna bagi warga, khususnya di Dusun Sindang Raja. Ada juga yang dari luar desa, contohnya Desa Kinasi. Kalau sumber mata airnya itu dari mana sih Pak? Kalau sumber mata airnya ini dari mata air asli dari pohon yang besar, ini pohon benda kalau orang sini menyebutkan, dan ada rumpun bambu. Ini merupakan sumber air. Untuk kekeringan di Desa Karanggintung sendiri ini sudah 3 bulan tidak turun hujan. Kondisi sumber warga ada yang sudah tidak keluar air, dan sebagian juga masih ada yang keluar air. Pemirsa, sebanyak 256 orang warga Provinsi Jambi di 11 kabupaten kota yang terafiliasi dalam kelompok aliran radikal Negara Islam Indonesia (NII) telah berikrar ke Indonesia. Upacara pelepasan baiat itu dilakukan di Mapolda Jambi, Kota Jambi pada Kamis 25 Juli 2024.
ratusan orang berpakaian hitam putih tersebut. Ratusan mantan NII melanjutkan dengan memberikan penghormatan dan mencium bendera merah putih. Rangkaian kegiatan ikrar ini diakhiri dengan penandatanganan surat pernyataan ikrar NKRI. Untuk selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Rifani Halim, wartawan Tribun Jambi yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Rifani Halim, silakan laporan selengkapnya. Ya, rekan Nusnita. Rekan Nusnita, dapat kita sampaikan bahwa ratusan orang yang pernah tergabung dalam kelompok negara Islam Indonesia ini yang tersebar di 11 kabupaten kota telah melepas baiat dari kelompok NII yang berada di Provinsi Jambi. Dalam kegiatan tersebut juga ratusan anggota itu juga telah menyatakan diri untuk setia tetap bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digelar di Mapolda Jambi. Turut pula dihadiri oleh Densus 88 Anti Teror Polri, kemudian juga Wakil Gubernur Jambi dan sejumlah organisasi hingga mahasiswa dan tokoh masyarakat. Nah, dari keterangan Polda Jambi, maksud saya Kapolda Jambi, ini suatu kesadaran yang perlu dihormati dan disyukuri karena ratusan orang ini sudah menyatakan diri kembali ke NKRI. Kegiatan ini menandai bahwa kehadiran organisasi terlarang NII itu nyata di tengah masyarakat, sehingga potensi paham radikalisme berkembang harus dicegah dengan bantuan seluruh elemen pemerintahan. Kemudian juga dapat diketahui bahwa di Provinsi Jambi, wilayah Kotololo, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, itu sudah sejak lama terjadi pada 1987. Organisasi itu terus berkembang hingga hingga memiliki dua faksi, yaitu KW9 dan MYT. Dari kegiatan-kegiatan itu juga bahkan salah satu profesor ternyata juga pernah bergabung pada masa dia menjadi mahasiswa strata 1 dan melepaskan organisasi tersebut pada tahun 98, dan mereka juga terus mengajak kepada masyarakat yang tergabung dalam NII juga keluar dan bisa bergabung kembali ke NKRI. Ini juga kepolisian juga tetap terus mengajak dan terus mengawasi organisasi tersebut yang diduga masih ada di sejumlah wilayah. Berikut rekan Isna yang dapat kita sampaikan. Terima kasih rekan Rifani Halim, wartawan Tribun Jambi atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian informasi live update Tribun News hari ini. Saya Justina Kartika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.